Segera mulai ibadah kita. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mempersembahkan korban pagi kami berupa ucapan syukur oleh karena Engkau yang memimpin kami untuk masuk ke dalam ruangan Maha Kudus Tuhan. Kami siap untuk mengagungkan Tuhan. Kami siap untuk memuji-muji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa pertolongan di dalam ibadah pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan daripada Roh Kudus kiranya memberkati ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita boleh mengucap syukur untuk satu minggu yang boleh kita lewati. Biarlah pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan seperti Raja Daud yang mempersembahkan korban syukurnya di pagi hari. Biarlah kita mau menjadi seperti Raja Daud juga. Kita mau berikan persembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Mari kita mau mengucap syukur, kita mau menutup mata kita mau katakan Tuhan, betapa Engkau baik buat hidupku, betapa Engkau baik untuk keluargaku Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami Bapa. Kami rindu selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kebaikan demi kebaikan yang Kau sediakan untuk setiap kami. Terima kasih, kami mau dekat kepadamu Tuhan, karena di sana ada damai sejahtera, ada pengharapan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Hadirlah di tempat ini Tuhan, kami rindu jamahan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang
membawa sembah kita bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami bagimu Yesus. Kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami rindu dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Haleluya. Setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti
katakan ini dengan segenap hatimu, katakan memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Haleluya Yesus, sebab Engkau besar Tuhan. Kami mau bawa persembahan terbaik kami Bapa. Ini kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Katakan mengejar hadirmu Tuhan. Mengejar hadirmu. Sekalilah katakan mengejar hadirmu. Amin. Hadirmu, mengejar hadirmu Tuhan. Hadirmu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami rindukan hadirmu. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, melimpah hati kami. Kami rindu datang kepadamu Bapa sebagai ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji namamu, kami mau melompat bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Seberapa kita diberkati Tuhan selama 1 minggu ini, berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Biarlah kita mau berdiam dalam hadiratnya, sebab hidup kita hanya bagi Tuhan. Ajarku berdiam. Katakan ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku
hanya bagimu Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Puji nama Tuhan, silakan duduk sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mau nanti Ibu Ludia akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita masih dalam kondisi ya, masih pandemi, ada yang live streaming, ada yang ibadah teks begitu ya, tapi bersyukur masih ada juga yang mau hadir untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah makna penampakannya. Diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Tapi saya tidak akan bacakan semua, saya akan bacakan ayat 1 sampai 4, ayat 7 dan 12 saja. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ketika Simon Petrus berkata kepada mereka, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya,
siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Saudara yang terkasih, perikop ini mengisahkan penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya. Kalau saudara baca di ayat yang dari Tuhan Yesus untuk penampakannya kepada para murid yang juga diaplikasikan dalam kehidupan kita. Makna yang pertama, mengingatkan kembali pentingnya komitmen kepadanya. Saudara, kalau saudara baca di dalam Yohanes 21 ayat 2 sampai 3, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Dan Petrus tidak mengatakan kepada teman-temannya begini, "Ayo rek, ikut saya menangkap ikan." Enggak, dia cuma mengatakan, "Aku hendak menangkap ikan, aku pergi menangkap ikan." Dan perhatikan sikap para murid yang lain. "Kami pergi juga dengan engkau." Ketika saya membaca ayat ini saya berpikir, sebenarnya tidak ada kesalahan Petrus ya. Nah, untuk mengajak teman-temannya itu balik menjadi nelayan, dan itu pun juga bukan satu kesalahan sebenarnya begitu. Saudara yang terkasih, ada penafsiran yang menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa lunturnya sebuah kesetiaan dari para murid untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus dalam pengiringannya setelah Yesus mati. Padahal mereka sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Ada penafsiran yang mengatakan begitu. Namun bisa juga ditafsirkan bahwa mereka ini sebenarnya terjebak dalam situasi yang tidak mengerti apa yang harus saya perbuat begitu. Kenapa demikian? Karena mereka belum mendapatkan perintah supaya mereka itu tinggal di Yerusalem sampai diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, baru kemudian menjadi saksi Kristus dimanapun, seperti di dalam Kisah Para Rasul. Mereka belum mendapat perintah itu. Dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali kepada para murid, waktu itu Thomas belum ada, yang dikatakan hanya damai sejahtera. Jadi para murid itu waktu nampak Tuhan Yesus pertama kali, mereka sudah merasa bahwa ketakutan mereka hilang begitu. Tapi nggak ngerti mau setelah ini apa ya gitu ya. Nah, bahkan ironisnya adalah Thomas nggak ada di situ. Baru kemudian Thomas ketemu Tuhan Yesus 8 hari setelah pertemuan penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang lain. Itu pun Tuhan Yesus nggak mengatakan, "Thomas dan teman-teman yang lain, kamu tunggu ya di sini sampai kamu diperlengkapi Roh Kudus." Belum ada perintah seperti itu.
Jadi setelah Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali kepada mereka, pada para murid, kemudian kepada Thomas, setelah itu ada rentang waktu di mana mereka nggak ngerti mau berbuat apa ini. Oke, Tuhan Yesus sudah bangkit gitu ya. Saya tahu, tapi kan beliau sudah tidak lagi bersama kita dalam keseharian ini. Kalau dulu kita selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sehingga kalau Tuhan Yesus mengatakan carilah keledai, mereka berangkat. Carilah roti, kamu harus mana? Mereka ngerti, biasanya mereka selalu diperintah oleh Tuhan Yesus. Dan ini sudah nggak ada secara fisik, mereka nggak bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak mengerti apa yang mesti diperbuat. Saudara yang terkasih, dalam situasi sedemikianlah, kemudian Petrus mengisi waktunya dengan mengatakan, aku pergi menangkap ikan. Dan teman-teman yang lain mengatakan, kami pergi juga dengan engkau. Kemudian Tuhan menampakkan diri, ini untuk mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya engkau adalah saksiku, engkau adalah penjala manusia. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada kalanya kita pun terjebak pada situasi seperti para murid. Tidak mengerti apa yang harus kita perbuat. Dalam hari-hari kita ini kadang kita ini kemudian bingung gini loh ya, mau menghadapi situasi dunia ini apa yang mesti saya perbuat? Kita nggak ngerti. Atau kita mengalami kebosanan dari rutinitas yang gini-gini aja. Tiap hari ya begini-begini aja, tanpa Tuhan Yesus ada di sekitar kita. Petrus dan teman-temannya ya paling keluntang-kelantung gitu. Ya wis timbangannya bosen begini, aku tak nangkap ikan aja. Mungkin seperti itu. Situasi yang sama terjebak kita di dalamnya. Atau situasi yang membuat kita ini mengalami, kita harus berbalik ke dalam kehidupan yang lama, itu kadang-kadang pergumulan yang tidak kunjung usai. Aduh, like gini-gini terus saja, wis aku tak balik lagi kepada cara hidup yang lama, begitu ya. Berpaling sejenak kepada kehidupan yang lama. Atau bahkan, ya saya berharap tidak ada di antara kita ya. Atau bahkan ada yang sudah balik dalam kehidupan yang lama. Saudara, pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada kita semua para muridnya. Amin. Apa yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita? Lanjut. Tuhan ingatkan kepada kita untuk tetap setia beriman kepadanya. Untuk tetap fokus panggilan kita ini kepada Dia itu apa gitu ya. Oh kalau gitu kita harus jadi hamba Tuhan. Berkali-kali dikatakan enggak. Panggilan saudara itu masing-masing pribadi, lepas pribadi itu berbeda. Panggilan saya sebagai guru ya, kan saya fokus pada panggilan Tuhan sebagai guru dalam hidup saya, itu akan saya jalani dengan setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan tetap setia melayani pekerjaannya. Setiap kita di tempat ini diberi kesempatan untuk melakukan melayani pekerjaannya. Amin. Loh, saya nggak pernah khotbah. Saudara bisa berdoa. Saya nggak pernah menjadi WL karena suara saya nggak nyaman. Saudara bisa diberi kesempatan untuk menarik persembahan. Tetap setialah kepada Dia. Bahkan ketika kita tidak ngerti apa yang kita perbuat, ngomong aja kepada Tuhan, dekat terus kepada Tuhan, ya. Buat Dia ada di dalam sekitar kehidupan kita. Jangan merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita, sehingga itu memungkinkan kita untuk kita tetap setia dalam komitmen kita terhadap Dia. Amin. Yang kedua, mengingatkan kembali pengenalan yang benar kepadanya. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 21 ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 7a, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Lalu ayat 12b, ya, tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Saudara, satu hal yang ya kalau saya katakan ironis itu ya kok kenemenen gitu ya, tapi ya seperti itulah faktanya. Awalnya para murid ini tidak menyadari keberadaan Tuhan Yesus yang berdiri di pantai, padahal hari sudah mulai siang.
Oke, mungkin belum siang, tapi hari sudah mulai siang, boleh dikatakan itu pagi. Saya bangun pagi saudara, 4:30 pagi, itu masih agak gelap. Tapi kalau saudara 5:30 itu sudah terangnya minta ampun, maka semua pintu saya buka. Karena saya suka pintu rumah saya terbuka begitu untuk udara-udara masuk. 5:30 pagi itu sudah terang. Bagaimana mungkin para murid yang dulunya sering kali hidup bersama dia, ya mereka telah cukup lama hidup bersama dia kemana-mana, itu nggak tahu bahwa di pantai itu Tuhan Yesus. Oh mungkin ada yang mengatakan mata mereka minus ya, mata mereka minus karena itu kan jauh. Ini para murid masih di laut, itu mereka ada di pantai, Tuhan Yesus ada di pantai. Saudara, mata saya juga minus. Jadi saya berikan analogi aja, perumpamaan aja. Kalau saya itu nge-mall gitu ya, nggak beli-beli, nggak belanja-belanja, cuma jalan-jalan olahraga yang paling murah gitu ya, ke mall sambil cuci mata gitu. Saya di sini, Pak Pritono di sana, karena beda kebutuhan yang dilihatnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak pakai HP gitu ya. Kadang-kadang kalau saya sudah selesai cari-cari, oke, saya lihat kan. Oh itu Pak Pritono, kenapa? Saya nggak kelihatan wajahnya secara detail, tetapi blegernya, performan tubuhnya tahu kalau itu Pak Pritono. Paham maksud saya ya? Kadang-kadang kita mungkin, saya mikirnya gini, kok gak bisa tahu ya Tuhan Yesus kalau itulah satu orang di pantai itu menunggu. Masuk semua murid itu nggak ada yang tahu. Baru murid yang dikasih itu kenal itu Tuhan. Kenapa? Karena mereka dengar suara Tuhan, Tuhan mengatakan, nah cobalah lemparkan jalamu, lalu mendapatkan ikan. Para murid itu baru kenal, yang namanya Yohanes yang murid dikasih itu mengatakan, baru katakan itu Tuhan. Dia ingat bahwa mujizat ini pernah terjadi. Ya, kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 5 ayat 5 sampai 6, kejadian ini pernah terjadi. Tuhan sudah pernah menolong kita dengan cara yang sama, yaitu tangkapan kita 0, kemudian Tuhan ngomong lemparkan jalamu kanan, kemudian kita nangkap ikannya luar biasa. Baru kemudian ting gitu ya, itu Tuhan. Lalu di ayat 12 para murid baru ngeh kalau itu Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka berani ngomong, siapa kamu? Nggak berani ngomong begitu. Kenapa? Karena mereka sudah duduk dan mereka juga menikmati atau mereka tahu Tuhan Yesus sudah menyediakan berkat untuk sarapan. Saudara yang terkasih, apa sih aplikasinya dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan kita pula acap kali kita ini fokus pada kegagalan. Seperti Petrus fokus pada kegagalannya, tidak bisa menangkap ikan. Kita terlalu mikir masalah saya yang begitu besar, masalah saya yang begitu, saya gagal ini, saya gagal itu. Sehingga tidak menyadari keberadaan Tuhan kita yang maha segalanya. Kita tidak lagi mengenal Tuhan kita, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ya dan amin, Allah yang mengadakan segala sesuatu dan mengubah yang mustahil itu menjadi mungkin. Amin. Pagi hari ini lanjut ya, Tuhan kembali mengingatkan kepada kita pengenalan kita kepada Tuhan. Kenalilah bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, yang tidak ada yang mustahil baginya. Jangan pernah ngomong kesulitan saya besar. Allah kita jauh lebih besar, Allah kita jauh lebih berkuasa. Dan dia tidak pernah membiarkan kita mengalami kekecewaan karena kegagalan. Ketika dia tahu Petrus tidak menangkap apa-apa, dia berseru dan berfirman, Petrus taat mendapatkan berkat. Dia tahu kapan kita kecewa karena kegagalan-kegagalan kita. Dengarkan ketika dia berfirman dan taati firman itu. Amin. Tuhan yang mengasihi dan peduli dan selalu siap mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Jangan mengatakan Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang jauh dari kita. Enggak, ada pujian mengatakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi tetaplah berdoa, tetaplah jalin hubungan yang intim dengan Dia, dan dengan demikian kita akan terus mengenal Dia sebagai Tuhan yang dekat dengan saya,
Tuhan yang peduli kepada saya, Tuhan yang mengasihi saya, dan selalu tangannya terulur untuk saya ketika saya membutuhkan pertolongan. Jangan berpikir bahwa Allah kita ini Allah yang begitu besar sehingga terlalu repot untuk ngurusi saya. Bukan. Kenali bahwa Allah kita Allah yang sungguh mengasihi saya dan saudara. Amin. Kita mungkin tidak mengalami penampakan Tuhan Yesus secara fisik, tetapi kehadirannya bisa kita rasakan ketika kita dekat dengan Dia. Ketika kita seperti pujian tadi berdiam bersama-sama Dia. Saya mengundang untuk tim musik maju ke depan. Yang terakhir, saya ingin membacakan sebagai epilog Yohanes 21 ayat 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Saya bold kata yang merah. Yesus mengambil roti dan memberikannya. Siapa yang mengambil roti, yang menyediakan sarapan itu? Roti itu Yesus. Diberikan kepada siapa? Mereka. Siapa mereka itu? Murid-muridnya. Saudara, saya mau menutup firman Tuhan pagi hari ini. Kehidupan yang keberkatan akan dinikmati oleh mereka yang senantiasa teguh dalam berkomitmen setia kepada Tuhan, serta yang mengenal Dia secara benar. Karena perhatikan, karena sejatinya Tuhan Yesus sendirilah sumber berkat itu. Jangan cari kemanapun, karena Dialah yang menyediakan. Dia siap untuk mengambil berkat itu dan memberikan kepada kita. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Mari nyatakan dalam hidup kita komitmen untuk terus mengenal Dia. Untuk kita mau menjadi penyembah-penyembahnya yang benar di hadapannya. Mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, semuanya Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Benar Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Ku, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung Imani pekalimatan ini. karena Semua yang baik dalam hidup kita semua yang baik itu adalah karyanya. dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang Mari angkat tangan kita dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. benar Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Tiada
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk Amin. menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Yesus. Silakan Bu Esther akan pimpin kita dalam doa. Kasih. Amin. 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 Ya Yesus. Ya Yesus. Amin. Amin. Yesus. Amin. Kasih Yesus. Yesus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bu Ilani untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang petugas kolektor untuk boleh maju ke depan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Saya mohon nanti Bapak Yeremia akan pimpin kita dalam doa persembahan. Selamat menabur bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk
Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang sidang jemaat, boleh bangkit berdiri. Biarlah kita memberikan pujian hormat kita hanya kepada Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir ya Tuhan dalam rangkaian ibadah kami ini. Di hadapan kami inilah korban persembahan kami. Baik korban persembahan ucapan syukur, persepuluhan ataupun korban persembahan yang lain. Tuhan, terimalah segala persembahan kami ini sebagai korban persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Sungguh kami yakin dan percaya setiap orang yang telah memberi akan Tuhan balas dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau menyertai, menolong kami untuk terus kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah di dalam Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan sukacita oleh karena Roh Kudus kiranya melimpahi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saat teduh sebentar.